Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang menghambat Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu membuat Anda merasa stagnan, tidak berkembang, atau bahkan terjebak dalam pola hidup yang sama berulang kali. Mungkin tanpa sadar Anda masih memegang kebiasaan, pola pikir atau beban emosional yang sebenarnya lebih banyak merugikan daripada membantu. Dan jika Anda ingin berkembang, menjadi lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia, maka ada beberapa hal yang harus Anda lepaskan. Di video ini kita akan membahas 7 hal yang harus Anda hilangkan agar bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Setiap poin bukan sekadar teori, tetapi juga berbasis realitas yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda siap untuk berubah dan mengambil kendali penuh atas hidup Anda, mari kita mulai. 1. Menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Menunda-nunda adalah musuh terbesar produktivitas. Bukan hanya karena pekerjaan menjadi terbengkalai, tetapi juga karena kebiasaan ini menciptakan efek domino yang merugikan. Setiap kali Anda menunda sesuatu, Anda mengajarkan otak untuk mencari alasan lain untuk menunda lagi. Dalam jangka panjang, ini merusak disiplin diri dan mengurangi kepercayaan diri Anda terhadap kemampuan sendiri. Banyak orang menganggap mereka menunda sesuatu karena malas, tetapi kenyataannya sering kali lebih dalam dari itu. Kadang-kadang, kita menunda karena takut gagal, merasa terbebani oleh tugas yang besar, atau sekadar tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, semakin lama kita menunda, semakin besar rasa cemas dan tekanan yang muncul. Hal yang seharusnya bisa selesai dalam 1 jam menjadi beban mental yang terus mengganggu selama berhari-hari. Ini membuat stres meningkat, kualitas pekerjaan menurun, dan akhirnya menghambat perkembangan diri. Orang-orang sukses memahami bahwa tindakan lebih penting daripada menunggu motivasi datang. Mereka tidak membiarkan perasaan malas atau takut mengendalikan hidup mereka. Jika Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri, langkah pertama adalah memahami bahwa menunda-nunda bukan hanya soal kebiasaan buruk, tetapi juga bentuk sabotase diri yang bisa merusak masa depan Anda. Salah satu alasan utama orang menunda adalah karena mereka merasa masih punya banyak waktu. Ini adalah ilusi berbahaya. Ketika Anda berpikir, masih ada waktu, nanti saja, Anda sebenarnya sedang masuk ke perangkap psikologis yang dikenal sebagai optimisme temporal. Anda meyakinkan diri bahwa di masa depan, Anda akan lebih siap, lebih termotivasi, atau lebih punya waktu. Padahal, kenyataannya, Anda hanya akan tetap sama, atau bahkan lebih sibuk. Bayangkan seseorang yang ingin mulai belajar keterampilan baru, seperti berbicara di depan umum. Dia berpikir, saya akan mulai latihan minggu depan. Minggu depan datang, dan dia menemukan alasan lain. Saya masih sibuk, bulan depan saja. Waktu terus berlalu, dan tiba-tiba, setahun berlalu tanpa ada perkembangan. Sementara itu, orang lain yang mulai belajar meskipun dengan langkah kecil sudah berkembang pesat. Masalahnya bukan terletak pada kurangnya waktu, tetapi pada cara kita menggunakannya. Banyak orang menghabiskan berjam-jam di media sosial, menonton video, atau bermain game, tetapi mengatakan mereka tidak punya waktu untuk membaca buku, berolahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Ini adalah bentuk ketidakjujuran pada diri sendiri yang sering tidak disadari. Jika Anda ingin berhenti menunda, Anda harus mulai menyadari bagaimana Anda benar-benar menghabiskan waktu Anda, dan apakah itu selaras dengan tujuan hidup Anda. Mengatasi kebiasaan menunda-nunda tidak bisa hanya mengandalkan motivasi. Anda butuh sistem dan strategi yang membuatnya lebih mudah untuk bertindak daripada menunda. Salah satu cara paling efektif adalah menerapkan aturan 5 detik yang diperkenalkan oleh Mel Robbins. Aturannya sederhana. Ketika Anda merasa ingin menunda sesuatu, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, dan langsung lakukan tindakan kecil. Misalnya, jika Anda menunda-nunda untuk mulai menulis, saat hitungan mencapai 0, langsung ambil pena atau buka laptop dan mulai menulis 1 kalimat. Teknik lain adalah membuat tugas menjadi lebih kecil dan spesifik. Salah satu alasan utama orang menunda adalah karena mereka merasa tugasnya terlalu besar atau membingungkan. Jika Anda merasa kewalahan dengan proyek besar, pecahlah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Daripada berkata,
saya harus menyelesaikan laporan 10 halaman, ubah menjadi, saya akan menulis 1 paragraf dalam 10 menit. Ini membuat tugas terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan. Selain itu, cobalah menciptakan konsekuensi bagi diri sendiri. Jika Anda menunda sesuatu, buatlah aturan bahwa Anda harus membayar denda atau kehilangan hak istimewa tertentu. Misalnya, Anda bisa berjanji bahwa jika Anda tidak menyelesaikan tugas sebelum jam 7 malam, Anda tidak boleh menonton film malam itu. Dengan cara ini, Anda menciptakan dorongan eksternal yang membuat Anda lebih termotivasi untuk bertindak. Mari kita ambil contoh 2 orang dengan tujuan yang sama, tetapi kebiasaan yang berbeda. Katakanlah ada 2 orang yang ingin belajar bahasa asing. Orang pertama selalu berkata, saya akan mulai belajar nanti ketika saya punya lebih banyak waktu. Setiap minggu dia menunda dengan alasan kesibukan dan akhirnya, setahun berlalu tanpa perkembangan. Sementara itu, orang kedua menerapkan aturan sederhana. Dia belajar selama 10 menit setiap pagi tanpa kecuali. Dalam beberapa bulan, orang kedua sudah bisa berbicara dalam bahasa tersebut dengan cukup lancar. Sementara orang pertama masih berada di titik nol. Perbedaannya bukan pada bakat atau kecerdasan, tetapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Hal yang sama berlaku untuk berbagai aspek kehidupan, baik itu membangun bisnis, mengembangkan keterampilan, atau meningkatkan kesehatan. Orang yang sukses bukanlah mereka yang selalu termotivasi, tetapi mereka yang bertindak meskipun sedang tidak merasa siap. Jika Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri, langkah pertama adalah berhenti menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik untuk memulai selalu sekarang. 2. Menghilangkan kebiasaan mencari validasi dari orang lain. Sejak kecil kita diajarkan untuk mencari persetujuan. Ketika mendapat nilai bagus, kita dipuji. Ketika melakukan kesalahan, kita dikritik. Lama-kelamaan, kita mulai menghubungkan harga diri dengan bagaimana orang lain melihat kita. Ini menciptakan pola pikir bahwa kita hanya berharga jika mendapat validasi dari luar. Masalahnya, dunia tidak selalu memberi kita penghargaan yang kita harapkan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, akan selalu ada orang yang tidak setuju, mengkritik, atau bahkan meremehkan kita. Jika kita terus menggantungkan kebahagiaan pada opini mereka, kita akan terus merasa cemas dan tidak pernah benar-benar puas dengan diri sendiri. Mencari validasi bukan hanya menguras energi mental, tetapi juga membuat kita sulit mengambil keputusan sendiri. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang orang lain pikirkan sebelum melakukan sesuatu? Akibatnya, kita hidup dengan mengikuti ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Ini adalah jebakan yang bisa membuat kita kehilangan jati diri. Ketika seseorang terlalu peduli dengan opini orang lain, ia cenderung mengorbankan kebebasan dirinya sendiri. Misalnya, seseorang yang ingin memulai bisnis mungkin ragu karena takut dikritik keluarganya. Akhirnya, dia memilih jalan yang lebih aman meskipun itu bukan yang diinginkannya. Atau seseorang yang ingin bergaya berbeda, tetapi batal karena takut dianggap aneh oleh teman-temannya. Hidup dengan selalu mencari validasi seperti menjadi tahanan tanpa jeruji. Anda membiarkan keputusan Anda dikendalikan oleh opini yang bahkan seringkali tidak relevan dengan hidup Anda. Banyak orang sukses justru mencapai titik tertinggi mereka setelah berhenti peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka lebih fokus pada apa yang mereka anggap penting, bukan pada ekspektasi sosial yang tidak pernah ada habisnya. Selain itu, obsesi terhadap validasi seringkali membuat seseorang menjadi people pleaser, selalu berusaha menyenangkan semua orang. Ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan. Tidak peduli seberapa baik Anda bersikap, akan selalu ada yang tidak suka. Anda mungkin bisa menyenangkan satu orang, tetapi di saat yang sama mengecewakan yang lain. Daripada menghabiskan energi untuk mengejar pengakuan, lebih baik gunakan waktu dan tenaga Anda untuk membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Salah satu cara paling efektif untuk berhenti mencari validasi adalah dengan menyadari bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar memiliki otoritas atas hidup Anda, kecuali diri sendiri. Anda yang menjalani hidup ini, bukan mereka. Kesadaran ini harus menjadi prinsip utama dalam mengambil keputusan. Cara lainnya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri sebelum melakukan sesuatu.
Apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar menginginkannya, atau hanya karena ingin mendapat pengakuan? Jika jawabannya lebih condong ke yang kedua, maka Anda sedang berjalan di jalan yang salah. Selain itu, belajar menghadapi kritik adalah kunci utama. Tidak semua kritik buruk, tetapi tidak semua juga perlu diambil hati. Pilih mana yang membangun dan abaikan yang hanya menjatuhkan. Ingatlah, orang yang paling banyak mengkritik Anda seringkali bukan orang yang lebih baik dari Anda. Mereka hanya melihat dari perspektif mereka sendiri, yang mungkin tidak relevan dengan perjalanan hidup Anda. Terakhir, berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial seringkali membuat kita merasa hidup orang lain lebih sempurna. Tetapi, ingat bahwa yang Anda lihat hanyalah highlight terbaik mereka, bukan realitas sehari-hari mereka. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri dan jangan biarkan pencitraan orang lain mengontrol perasaan Anda. Bayangkan seorang pemuda yang ingin menjadi musisi. Dia berbakat, tetapi setiap kali ingin mengunggah karyanya, dia ragu. Bagaimana jika orang-orang tidak suka? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Akibatnya, dia tidak pernah benar-benar mengejar mimpinya. Sementara itu ada orang lain yang mungkin tidak lebih berbakat darinya, tetapi berani menunjukkan karyanya tanpa takut dihakimi. Beberapa orang mungkin mengkritiknya, tetapi akhirnya dia menemukan audiens yang benar-benar menghargai musiknya. Atau contoh lainnya, seseorang yang selalu ingin terlihat sempurna di media sosial. Setiap unggahan dipikirkan matang-matang, takut jika tidak mendapatkan cukup banyak likes atau komentar positif. Namun, di balik layar, dia merasa tertekan karena harus terus mempertahankan citra yang sebenarnya tidak mencerminkan kehidupannya yang nyata. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari jumlah like, tetapi dari rasa puas terhadap dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba menyenangkan semua orang. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan biarkan hasil berbicara sendiri. 3. Menghilangkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era digital seperti sekarang, membandingkan diri dengan orang lain menjadi semakin mudah. Media sosial dipenuhi dengan pencapaian orang lain, mulai dari keberhasilan karier, kehidupan pribadi yang tampak sempurna, hingga gaya hidup yang terlihat mewah. Tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Kenapa saya tertinggal jauh? Fenomena ini sebenarnya berasal dari naluri dasar manusia. Sejak zaman dulu, kita hidup dalam kelompok dan selalu melihat bagaimana posisi kita dibandingkan dengan orang lain. Dahulu, ini berguna untuk bertahan hidup, mengetahui siapa yang lebih kuat, lebih bijak, atau lebih berpengaruh. Tetapi di dunia modern, kebiasaan ini justru sering menjadi racun mental yang menghambat pertumbuhan kita. Masalahnya ketika kita terus-menerus membandingkan diri, kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Anda mungkin merasa kalah dari seseorang yang sudah sukses, tetapi apakah Anda juga melihat perjuangan, tantangan, dan kegagalan yang mereka hadapi sebelum sampai ke titik itu? Membandingkan diri tanpa memahami konteksnya hanya akan membuat Anda merasa tidak cukup baik, padahal kenyataannya Anda sedang berjalan di jalur yang berbeda. Membandingkan diri secara berlebihan dapat merusak kesehatan mental. Rasa tidak puas yang terus-menerus akan menciptakan kecemasan, depresi, dan bahkan kehilangan motivasi untuk berkembang. Ketika Anda melihat seseorang lebih sukses, bukannya termotivasi, Anda malah merasa kecil dan tidak berharga. Akibatnya, Anda kehilangan kepercayaan diri dan mulai mempertanyakan apakah Anda benar-benar bisa mencapai sesuatu. Lebih buruk lagi, kebiasaan ini bisa membuat Anda terjebak dalam pola pikir kompetitif yang tidak sehat. Alih-alih fokus pada pertumbuhan diri sendiri, Anda malah berusaha mengejar standar yang ditentukan oleh orang lain. Misalnya, seseorang mungkin merasa puas dengan pekerjaannya, tetapi setelah melihat temannya mendapat promosi dan membeli mobil baru, dia tiba-tiba merasa hidupnya kurang berarti. Padahal, sebelum melihat pencapaian temannya, dia baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa masalahnya bukan pada apa yang kita miliki,
tetapi pada bagaimana kita melihat diri sendiri dalam perbandingan dengan orang lain. Selain itu, membandingkan diri juga bisa membuat kita kehilangan rasa syukur. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sehingga melupakan semua hal baik yang sudah kita miliki. Ini bisa membuat kita terjebak dalam perasaan tidak pernah cukup, yang pada akhirnya hanya akan menciptakan tekanan yang tidak perlu dalam hidup. Salah satu cara paling efektif untuk berhenti membandingkan diri adalah dengan mengubah perspektif. Alih-alih melihat pencapaian orang lain sebagai sesuatu yang membuat Anda merasa kalah, lihat itu sebagai bukti bahwa keberhasilan itu mungkin. Jika mereka bisa, Anda juga bisa dengan cara dan waktu Anda sendiri. Cara lain adalah dengan membatasi konsumsi media sosial. Ingatlah bahwa yang Anda lihat di media sosial bukanlah kehidupan nyata, melainkan versi terbaik yang dipilih untuk ditampilkan. Tidak ada yang mengunggah kegagalan mereka, hari-hari sulit mereka, atau momen ketika mereka merasa tidak berharga. Anda hanya melihat puncak gunung es, tanpa menyadari betapa besar bagian yang tersembunyi di bawahnya. Selain itu, mulailah mengukur kemajuan Anda berdasarkan diri sendiri, bukan orang lain. Bandingkan diri Anda dengan versi Anda yang kemarin, minggu lalu, atau tahun lalu. Apakah Anda lebih baik dari sebelumnya? Jika ya, itu sudah cukup. Setiap orang punya kecepatan sendiri, dan tidak ada aturan bahwa Anda harus mencapai sesuatu dalam waktu tertentu. Terakhir, latih rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk mencatat 3 hal yang Anda syukuri. Ini akan membantu Anda melihat bahwa hidup Anda sebenarnya penuh dengan hal-hal baik, meskipun tidak selalu terlihat spektakuler di mata orang lain. Bayangkan ada 2 orang yang sama-sama bekerja keras dalam karier mereka. Orang pertama terus-menerus melihat pencapaian rekan-rekannya di media sosial. Si A mendapat promosi, si B liburan ke luar negeri, si C membeli rumah baru. Akibatnya dia merasa frustrasi dan mulai meragukan dirinya sendiri, meskipun sebenarnya dia juga telah membuat banyak kemajuan dalam pekerjaannya. Sementara itu, orang kedua memilih untuk fokus pada jalannya sendiri. Dia tidak peduli apakah temannya sudah lebih sukses atau belum. Yang dia pedulikan adalah apakah dirinya sendiri terus berkembang. Dia mungkin belum mencapai puncak, tetapi dia tahu bahwa selama dia terus bergerak maju, dia akan sampai di sana pada waktunya. Hasilnya, orang pertama terus hidup dalam tekanan dan rasa tidak puas, sementara orang kedua lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih menikmati prosesnya. Pada akhirnya, perbandingan hanya akan menghambat Anda jika Anda membiarkannya. Daripada sibuk melihat ke samping, fokuslah melihat ke depan. Hidup bukanlah perlombaan melawan orang lain. Ini adalah perjalanan pribadi untuk menjadi lebih baik dari diri Anda yang kemarin. 4. Menghilangkan kebiasaan menghindari ketidaknyamanan. Sebagian besar orang ingin hidup tanpa tekanan, tanpa kegagalan, dan tanpa risiko. Ini wajar, karena otak kita memang dirancang untuk mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Namun, masalahnya adalah pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Jika Anda selalu menghindari tantangan, Anda tidak akan pernah berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pernahkah Anda merasa ingin mencoba sesuatu yang baru, memulai bisnis, belajar keterampilan baru, atau berbicara di depan umum, tetapi akhirnya mundur karena merasa takut atau tidak siap? Ini adalah contoh bagaimana kita sering mengorbankan pertumbuhan demi kenyamanan. Ketika kita selalu memilih jalan yang paling mudah, kita juga memilih untuk tetap berada di tempat yang sama. Ketidaknyamanan adalah bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut atau ragu, tetapi mereka yang berani menghadapi ketidaknyamanan itu dan tetap melangkah maju. Menghindari ketidaknyamanan bisa terlihat seperti pilihan yang aman, tetapi sebenarnya ini adalah jebakan yang bisa merusak masa depan Anda. Ketika Anda terbiasa menghindari tantangan, Anda kehilangan kesempatan untuk berkembang. Akibatnya, Anda akan merasa stagnan, tidak puas dengan hidup, dan bahkan iri melihat orang lain yang berani mengambil risiko dan berkembang. Lebih parahnya lagi, ketika Anda terus menghindari hal-hal yang tidak nyaman, ambang toleransi Anda terhadap tantangan semakin menurun. Hal-hal kecil yang seharusnya mudah diatasi,
bisa terasa seperti masalah besar. Misalnya, jika Anda terbiasa menghindari konflik, suatu saat bahkan percakapan sulit pun akan terasa menakutkan. Jika Anda terbiasa menghindari tantangan, suatu saat bahkan perubahan kecil dalam hidup akan terasa seperti beban yang berat. Pada akhirnya, orang yang selalu menghindari ketidaknyamanan akan menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Mereka mungkin merasa aman, tetapi mereka juga akan kehilangan potensi besar yang sebenarnya bisa mereka capai jika saja mereka berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mengatasi kebiasaan ini membutuhkan latihan, dan langkah pertama adalah mengubah cara Anda melihat ketidaknyamanan. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari, anggaplah itu sebagai tanda bahwa Anda sedang berkembang. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman, itu berarti Anda sedang berada di luar batas lama Anda, dan itu adalah hal yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melatih diri menghadapi ketidaknyamanan adalah dengan melakukan hal-hal kecil yang membuat Anda tidak nyaman setiap hari. Misalnya, jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan kelompok kecil. Jika Anda takut ditolak, cobalah berlatih menerima penolakan dengan sengaja. Misalnya meminta diskon di tempat yang jelas tidak memberikan diskon. Semakin sering Anda menghadapi ketidaknyamanan, semakin kuat mental Anda. Strategi lain adalah dengan menetapkan tantangan pribadi. Misalnya, jika Anda biasanya menghindari percakapan sulit, buatlah tantangan untuk menghadapi satu percakapan sulit dalam seminggu. Jika Anda biasanya menghindari aktivitas fisik yang berat, coba lakukan olahraga yang sedikit lebih menantang dari biasanya. Intinya, Anda harus membiasakan diri dengan rasa tidak nyaman agar bisa berkembang. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kecil rasa takut Anda, dan semakin besar kapasitas Anda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Bayangkan ada dua orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Orang pertama selalu menghindari tugas-tugas yang sulit. Setiap kali ada kesempatan untuk mengambil proyek baru, dia berkata, "Saya belum siap, mungkin lain kali." Dia tetap berada di zona nyaman, hanya melakukan tugas yang sudah biasa dia lakukan. 5 tahun berlalu dan dia masih berada di posisi yang sama, merasa tidak berkembang tetapi tidak tahu mengapa. Orang kedua memiliki pendekatan yang berbeda. Dia tahu bahwa setiap tantangan baru pasti terasa tidak nyaman, tetapi dia memilih untuk menghadapinya. Dia mengambil proyek-proyek sulit meskipun merasa ragu, berbicara di rapat meskipun gugup, dan terus mencoba hal-hal baru meskipun tidak selalu berhasil. 5 tahun kemudian, dia mendapatkan promosi, keterampilan barunya bertambah, dan dia merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Perbedaannya bukan terletak pada bakat atau keberuntungan, tetapi pada keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Anda ingin tetap dalam kenyamanan yang stagnan, atau berani melangkah ke ketidaknyamanan yang membawa pertumbuhan? Pilihan ada di tangan Anda. 5. Menghilangkan kebiasaan selalu berusaha menyenangkan semua orang. Sebagai makhluk sosial, kita ingin diterima dan disukai oleh orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berbuat baik, membantu orang lain, dan tidak membuat masalah. Ini memang nilai yang baik, tetapi jika tidak dikendalikan bisa berubah menjadi kebiasaan buruk, yaitu selalu berusaha menyenangkan semua orang, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Pernahkah Anda merasa sulit mengatakan tidak ketika seseorang meminta bantuan, meskipun Anda sendiri sedang sibuk? Atau Anda setuju dengan pendapat orang lain, meskipun sebenarnya Anda tidak sependapat, hanya karena takut ditolak atau tidak disukai? Jika ya, mungkin Anda terjebak dalam pola people pleasing, kebiasaan selalu berusaha menyenangkan orang lain agar diterima atau dihargai. Masalahnya, ketika Anda selalu fokus pada bagaimana membuat orang lain senang, Anda sering lupa pada kebutuhan dan batasan diri sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa bersikap baik dan menyenangkan semua orang akan membuat hidup lebih harmonis, tetapi kenyataannya, itu justru bisa membuat Anda merasa tertekan, lelah, dan kehilangan identitas. Kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan, terutama kesehatan mental. Ketika Anda terus-menerus berusaha membuat semua orang bahagia, Anda akan mengalami stres berlebihan.
Anda akan merasa terbebani dengan ekspektasi orang lain, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya bukan tanggung jawab Anda. Selain itu, selalu mencoba menyenangkan orang lain bisa membuat Anda kehilangan kendali atas hidup sendiri. Anda mulai mengambil keputusan, bukan berdasarkan apa yang Anda inginkan, tetapi berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Lama-kelamaan, Anda mungkin merasa hidup yang Anda jalani bukan benar-benar milik Anda, melainkan hasil dari tekanan sosial dan ekspektasi orang lain. Yang lebih berbahaya, kebiasaan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang manipulatif. Mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan karena mereka tahu Anda sulit mengatakan tidak. Mereka akan terus meminta lebih banyak dan Anda akan terus memberikan, hingga akhirnya Anda kelelahan dan merasa dimanfaatkan. Pada akhirnya, Anda tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, selalu akan ada orang yang tidak puas atau tidak setuju dengan Anda. Jadi, mengapa Anda harus mengorbankan diri demi sesuatu yang mustahil? Langkah pertama untuk berhenti menjadi people pleaser adalah menyadari bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Anda bisa bersikap baik tanpa harus selalu memenuhi semua keinginan mereka. Anda bisa peduli pada orang lain tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan belajar mengatakan tidak. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah. Anda tidak harus selalu memberikan alasan panjang atau merasa bersalah. Katakan dengan tegas namun sopan, misalnya, "Maaf, saya tidak bisa," atau "Saya sedang fokus pada prioritas lain saat ini." Strategi lainnya adalah menetapkan batasan yang jelas. Jika seseorang terus meminta sesuatu yang melewati batas Anda, jangan takut untuk menegaskan diri. Misalnya, jika ada teman yang selalu meminta bantuan tetapi tidak pernah membalasnya, Anda bisa berkata, "Saya ingin membantu, tapi saya juga punya banyak hal yang harus saya selesaikan." Selain itu, mulailah refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin, atau hanya karena takut mengecewakan orang lain? Jika jawabannya adalah yang kedua, mungkin saatnya Anda mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Bayangkan ada dua orang di tempat kerja yang memiliki kebiasaan berbeda dalam menanggapi permintaan orang lain. Orang pertama selalu berusaha menyenangkan semua orang. Setiap kali ada rekan kerja yang meminta bantuan, dia tidak bisa menolak meskipun tugasnya sendiri belum selesai. Akibatnya, dia sering lembur, merasa kelelahan, dan merasa tidak dihargai karena orang-orang terus meminta lebih tanpa memberi imbalan. Sementara itu, orang kedua tahu kapan harus membantu dan kapan harus berkata tidak. Dia tetap bersikap baik, tetapi dia juga menetapkan batasan yang jelas. Ketika ada permintaan yang tidak masuk akal atau bisa dilakukan sendiri oleh orang lain, dia menolaknya dengan sopan. Dia tetap memiliki waktu untuk pekerjaannya sendiri, merasa lebih tenang, dan tetap dihormati oleh rekan-rekannya. Dalam jangka panjang, orang pertama akan merasa stres dan kelelahan, sementara orang kedua akan lebih bahagia dan memiliki keseimbangan hidup yang lebih baik. Jadi, mana yang ingin Anda pilih? Menjalani hidup dengan terus mencoba menyenangkan semua orang dan kehilangan diri sendiri? Atau mulai menetapkan batasan dan mengambil kendali atas hidup Anda sendiri? 6. Menghilangkan kebiasaan menyalahkan keadaan. Saat hidup tidak berjalan sesuai harapan, wajar jika kita merasa frustrasi. Namun, ada perbedaan besar antara menerima kenyataan dan menyalahkan keadaan. Banyak orang terbiasa mencari alasan di luar diri mereka untuk menjelaskan mengapa mereka tidak bisa mencapai sesuatu. Mereka menyalahkan ekonomi, lingkungan, orang tua, bahkan takdir. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Kalau saja saya lahir di keluarga kaya, hidup saya pasti lebih mudah," atau "Kalau saja saya punya lebih banyak waktu, saya pasti bisa sukses"? Ini adalah contoh dari pola pikir yang berbahaya. Memang benar bahwa beberapa faktor di luar kendali kita bisa mempengaruhi kehidupan kita, tetapi terus-menerus menyalahkan keadaan hanya akan membuat kita terjebak dalam mentalitas korban. Masalahnya adalah ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah,
Kita kehilangan kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita mulai merasa bahwa kesuksesan hanya mungkin terjadi jika keadaan berubah, padahal yang sebenarnya harus berubah adalah cara kita menghadapi keadaan itu sendiri. Menyalahkan keadaan mungkin terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ini akan menjadi penghambat terbesar dalam hidup Anda. Ketika Anda terus mengatakan bahwa kegagalan Anda adalah akibat dari faktor eksternal, Anda sedang memberikan kendali hidup Anda kepada hal-hal yang tidak bisa Anda atur. Orang yang selalu menyalahkan keadaan sering merasa tidak berdaya. Mereka percaya bahwa keberhasilan hanya mungkin terjadi jika dunia menjadi lebih adil bagi mereka. Akibatnya, mereka tidak pernah mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Lebih buruk lagi, kebiasaan ini bisa menciptakan pola pikir negatif yang terus berulang. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih mencari solusi, mereka langsung mencari kambing hitam. Ini bisa membuat mereka kehilangan peluang besar dalam hidup, karena mereka selalu menunggu keadaan yang sempurna sebelum bertindak. Padahal, jika kita melihat orang-orang sukses, mereka bukanlah orang yang hidupnya selalu mudah. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara menghadapi tantangan dan tidak menggunakan keadaan sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan mengubah perspektif. Alih-alih bertanya, "Kenapa hidup saya sulit?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi yang ada?" Pertanyaan ini akan menggeser fokus Anda dari masalah ke solusi. Langkah berikutnya adalah mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Ini berarti berhenti mencari alasan dan mulai bertindak. Jika Anda merasa tidak memiliki cukup keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, alih-alih menyalahkan sistem pendidikan, mulailah belajar sendiri. Jika Anda merasa ekonomi sedang sulit, alih-alih mengeluh, mulailah mencari cara baru untuk menambah penghasilan. Teknik lain yang bisa membantu adalah dengan berlatih berpikir seperti seorang problem solver. Setiap kali Anda merasa ingin menyalahkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini? Misalnya, jika Anda merasa tidak punya cukup waktu untuk mengembangkan diri, coba analisis bagaimana Anda menghabiskan waktu sehari-hari. Mungkin ada kebiasaan yang bisa diubah agar Anda memiliki lebih banyak waktu produktif. Pada akhirnya, perubahan terbesar dalam hidup tidak datang dari keadaan yang tiba-tiba membaik, tetapi dari keputusan kita untuk tidak membiarkan keadaan mengendalikan kita. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama mengalami kesulitan finansial. Orang pertama terus menyalahkan keadaan. Dia berkata, "Ekonomi sedang sulit, tidak ada peluang untuk sukses. Saya tidak punya modal, jadi saya tidak bisa memulai bisnis." Akibatnya, dia tidak melakukan apa-apa selain mengeluh dan berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Orang kedua menghadapi situasi yang sama, tetapi dia memilih untuk fokus pada apa yang bisa dia lakukan. Dia mulai belajar keterampilan baru secara online, mencari peluang usaha kecil yang tidak membutuhkan banyak modal, atau mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Dia tidak menunggu keadaan berubah. Dia yang mengubah cara dia menghadapi keadaan. 5 tahun kemudian orang pertama masih berada di posisi yang sama, sementara orang kedua telah meningkatkan taraf hidupnya. Perbedaannya bukan pada keadaan tetapi pada bagaimana mereka meresponsnya. Jadi sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda ingin menjadi orang yang hanya mengeluh dan menunggu keadaan membaik, atau orang yang mengambil kendali dan menciptakan peluang dari keterbatasan? Pilihan ada di tangan Anda. 7. Menghilangkan kebiasaan terlalu banyak berpikir tanpa bertindak. Berpikir sebelum bertindak adalah hal yang baik. Namun, jika berpikir terlalu lama tanpa pernah mengambil tindakan, itu justru menjadi penghambat. Banyak orang yang ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka terus-menerus mempertimbangkan segala kemungkinan, mencari waktu yang sempurna, atau menunggu kondisi ideal yang mungkin tidak akan pernah datang. Pernahkah Anda merasa ingin memulai bisnis, belajar keterampilan baru, atau mengambil langkah besar dalam hidup, tetapi Anda malah terus berpikir, menganalisis, dan mencari alasan untuk menunda? Ini adalah jebakan overthinking. Anda merasa seperti sedang mempersiapkan diri, padahal sebenarnya Anda hanya menunda-nunda dengan alasan yang terdengar masuk akal.
Masalahnya, dunia tidak memberi hadiah bagi orang yang hanya berpikir. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak. Tidak peduli seberapa hebat ide yang Anda miliki, jika tidak pernah diwujudkan, itu tetap hanya sekadar ide. Ketika Anda terlalu banyak berpikir, Anda seringkali mengalami paralisis by analysis. Keadaan di mana terlalu banyak pertimbangan justru membuat Anda tidak bisa mengambil keputusan. Anda mulai memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, membayangkan kegagalan sebelum mencoba, dan akhirnya memilih untuk tidak bertindak sama sekali. Overthinking juga menguras energi mental. Anda merasa lelah, stres, dan frustrasi, padahal Anda belum benar-benar melakukan apapun. Anda merasa seperti sedang sibuk karena otak Anda terus bekerja, tetapi sebenarnya tidak ada progres nyata dalam hidup Anda. Lebih buruk lagi, kebiasaan ini bisa membuat Anda kehilangan peluang besar. Sementara Anda sibuk berpikir dan menimbang, orang lain sudah melangkah dan mengambil risiko. Mereka mungkin tidak sempurna di awal, tetapi dengan bertindak, mereka belajar dan berkembang jauh lebih cepat daripada mereka yang hanya diam dan berpikir. Langkah pertama untuk keluar dari jebakan overthinking adalah menyadari bahwa tidak ada keputusan yang 100% sempurna. Tidak ada waktu yang benar-benar ideal, dan tidak ada cara untuk memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengambil langkah pertama dan menyesuaikan perjalanan Anda di tengah jalan. Teknik lain yang efektif adalah menetapkan batas waktu untuk berpikir. Jika Anda ingin mengambil keputusan atau memulai sesuatu, berikan diri Anda waktu yang terbatas untuk menganalisis, lalu buat keputusan dan segera bertindak. Misalnya, jika Anda ingin mulai berolahraga, jangan habiskan waktu berminggu-minggu mencari metode terbaik. Pilih satu yang cukup baik, lalu langsung lakukan. Anda bisa memperbaiki strategi Anda sambil berjalan. Selain itu, biasakan diri untuk mengambil tindakan kecil setiap hari. Jika Anda ingin menulis buku, jangan menunggu inspirasi sempurna, mulailah dengan satu paragraf. Jika Anda ingin memulai bisnis, jangan menunggu modal besar, mulailah dengan riset kecil atau menjual sesuatu yang sederhana. Dengan mulai bertindak, Anda akan membangun momentum dan mengatasi ketakutan yang sebelumnya menghambat Anda. Bayangkan ada dua orang yang ingin memulai bisnis online. Orang pertama menghabiskan waktu berbulan-bulan membaca artikel, menonton video, dan menganalisis semua kemungkinan risiko. Dia takut mengambil langkah sebelum merasa 100% siap. Akhirnya, dia tidak pernah benar-benar memulai bisnisnya karena dia terus merasa belum cukup tahu segalanya. Orang kedua juga melakukan riset tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia langsung mulai dengan produk sederhana dan melihat bagaimana pasar merespons. Awalnya, bisnisnya tidak sempurna, tetapi karena dia sudah bertindak, dia bisa belajar dari pengalaman nyata dan terus berkembang. Setahun kemudian, orang pertama masih berada di titik yang sama, masih berpikir dan merencanakan. Sementara itu, orang kedua sudah memiliki bisnis yang berkembang karena dia berani mengambil langkah pertama. Jadi sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda ingin menjadi orang yang terus berpikir tanpa bertindak, atau orang yang bergerak maju meskipun dengan langkah kecil? Jadi jika Anda benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda, mulailah dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pertumbuhan Anda. Tidak perlu perubahan besar dalam semalam, cukup lakukan sedikit demi sedikit, tetapi konsisten. Ingat, kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Apa hal pertama yang akan Anda hilangkan dari hidup Anda setelah menonton video ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.